Dia telah menjalankan bisnis selama beberapa dekade. Tetapi ini adalah pertama kalinya Guanghua bertemu. Guanghua telah terungkap. Tetapi Anda tidak dapat merasakan fluktuasi yang harus dipancarkan oleh sedikit roh atau harta karun tertinggi. Setelah sekelompok tamu kembali sadar, mereka bertanya-tanya, apa ini? Apakah kalian saling kenal? Aku tidak tahu. Tapi aku tidak bisa merasakan fluktuasi sedikit pun. Sampah macam apa itu? Sangat mungkin bahwa kristal roh dari lapisan ketiga yang tidak saya duga memiliki roh yang begitu mengerikan. Saat semua orang memikirkan hal ini, rasa ingin tahu tiba-tiba berubah menjadi sentuhan ironi. Aku harus jadi apa? Ternyata itu adalah spirit kristal sampah. Berapa nilainya melihat jumlah ini? Jangan bilang itu spesies roh biasa. Bahkan spesies roh kelas atas. Tetapi dengan jumlah yang begitu kecil, dapatkah itu dibandingkan dengan emas matahari platina yang mengkilap? Hahaha, izinkan saya mengatakan, keberuntungan Qin Yichen sudah berakhir. Ahli litografi itu santai, tapi kemudian dia merasa lucu lagi. Dengan semangat sampah kecil ini, saya mampu membelinya bahkan jika saya memotongnya untuk Anda. Hati sanubari orang-orang dari suku klan juga menjadi tenang. Bahkan ketika mereka melihat wajah pucat Feng Tang dan yang lainnya seketika setelah mereka mengangkat harapan mereka, membuat mereka tertawa semakin konyol. Bagaimana, Qin Yichen, apakah ini kristal roh yang kamu pilih? TSK, spesies roh ini, kurasa aku tidak menginginkannya sama sekali. Jangan katakan ini ya, semua orang kalah telak. Ini adalah hadiah hiburan. Apapun itu. Tetapi bahkan orang awam dapat melihat bahwa spesies roh berkabut abu-abu ini dan emas hari platinum kaca yang mempesona itu sama sekali tidak ada bandingannya. Semua orang di medan perang merasakan dada yang tumpul. Pasang surut ini membuatnya tak tertahankan. Inilah gunanya spirit kristal. Namun, ketika rumah itu penuh ejekan, bahkan ketika orang-orang dengan hal-hal baik telah membujuk Qin Yichen untuk mendapatkan uang dengan cepat, mereka tidak terlihat. Zuo Chunqiu, yang paling bangga pada dirinya sendiri, sudah berada di tempat, seolah-olah disambar petir, mata dan wajahnya penuh dengan hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Zuo Chunqiu bahkan marah, matanya membelalak, suaranya bergetar, dia panik, bahkan, panik. Dan reaksi ini tiba-tiba dimulai oleh semua orang. Tuan Zuo, ada apa? Namun, Zuo Chunqiu tampak berantakan jika dia tidak mendengar. Roh primordial Xian. Mengapa ada roh primordial? Tanda seru. Begitu kata ini keluar, Feng Tang, yang sudah terpuruk, tiba-tiba datang ke roh-roh primal abadi. Ini adalah roh-roh abadi yang legendaris. Kecuali Zuo Chunqiu, Feng Tang bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Meski begitu, dia belum pernah melihat primordial spirit, tetapi hanya mendengarnya. Tapi hanya mendengar nama ini membuat wajah Feng Tang pucat, dan menggantinya dengan ekstasi yang hampir gila. Roh primordial dosa. Kami menang. Tanda seru. Tanda seru. Tubuh Feng Tang yang sedikit gemuk melompat setinggi 3 zang dan langsung mendorong kerumunan. Tuan, mengemudi dengan cepat. Tidak benar. Mengemudi perlahan. Harus mengemudi perlahan. Jika kata pengantar ini bukan renungan, jika diubah menjadi yang biasa, saya khawatir itu akan dibuang sebagai orang gila. Tetapi sekarang, itu akan membuat semua orang yang hadir tersedak. Karena saat ini, Zuo Chunqiu baru saja terlihat seperti Feng Tang. Sin Primordial Spirit, apa itu? Sekelompok tamu ngeri. Tetapi teror Zuo Chunqiu tampaknya menular, membuat banyak pembangkit tenaga listrik yang begitu bangga dengan suku asli menjadi terpesona. Ini benar-benar roh purba yang legendaris. Tidak mungkin. Ini bukan rumor. Melihat dunia perang besar, butuh ratusan tahun untuk bertemu dengannya. Bagaimana geng-geng ini bisa seberuntung itu? Itu pasti palsu. Orang-orang di dunia semuanya gila dan tidak bisa bertanya apa-apa. Mereka bahkan mengubah tamu yang tidak bersalah langsung ke tanah. Ketika semua orang di dunia Korea Utara melihat ini, mereka bergegas maju. Feng Tua, orang ini gila apa? Apa sebenarnya roh primordial itu? Bahkan Qin Yichen juga sedikit mengernyit. Meskipun tampaknya Hong Lian tidak membohonginya, bahkan memberinya kejutan besar. Namun Qin Yichen juga sangat penasaran dengan kegunaan primordial spirit. Dan Feng Tang tertawa terbahak-bahak sejenak, hampir memunggungi wajahnya, dan berkata, jangan ragu, pencuri ini benar-benar gila. Bagaimanapun, Feng Tang melirik penonton dengan bangga. Saya beritahu Anda, roh primordial itu abadi. Tetapi harta karun tertinggi cukup untuk membuat raja abadi yang tak terhitung jumlahnya cemburu. Setelah Feng Tang tertawa dan memperkenalkan diri, keheningan seluruh aula, dengan hanya dengkuran komunitas, bahkan Qin Yichen, penuh dengan keraguan. Ternyata primordial spirit peri ini sangat berharga. Roh-roh primal yang abadi, seperti namanya, adalah harta yang mirip dengan warisan yang dapat dibentuk setelah 10.000 tahun masa kehamilan setelah jatuhnya pusat kekuatan Raja Abadi. Primal Spirit abadi-abadi berisi persepsi pembangkit tenaga listrik Raja Abadi tentang jalan, serta berbagai rahasianya seperti jiwa ilahi. Setelah diserap dan disempurnakan,
Itu setara dengan memahami persepsi Raja Abadi tentang jalan selama masa hidupnya. Dan ada banyak kegunaan yang luar biasa. Tapi poin yang paling mudah adalah meningkatkan pemahaman tentang Immortal Monarch, atau batas yang bisa dicapai. Ambil Zhan Jinrong. Sekarang setengah langkah surga abadi. Dan setengah langkah itu menahannya dalam hal sumber daya dan persepsi. Tetapi jika Anda telah menyempurnakan roh primordial, Anda mungkin dapat menembus level ini. Tentu saja, terobosan langsung tidak mungkin dilakukan. Tetapi ini hampir merupakan sumber daya. Mungkin jumlah sumber daya yang diperlukan untuk penanaman pembangkit tenaga listrik Raja Abadi sangat besar. Tetapi untuk hampir semua Raja Abadi, perbudakan Dao besar dunia bahkan lebih sulit. Bagi Zhan Jinrong, setengah langkah yang tidak pernah bisa diterobos, perasaan tidak dapat dipahami selama 1000 atau bahkan 10.000 tahun retret, tidak lagi dapat dikatakan membosankan. Itu telah membuatnya merasakan kekejaman dan kengerian grid Dao dunia. Dan ini hanyalah salah satu manfaat yang itu-itu saja. Selain itu, setelah memurnikan roh primordial, kesadaran diri juga akan meningkat. Lagi pula, ini setara dengan wawasan Raja Abadi lainnya. Tidak hanya itu, bayangkan, misalnya, Raja Abadi Antartika, yang akan memasuki Raja Abadi di Jalan Guntur. Bagaimana jika dia mendapatkan kendo dari Raja Abadi Arktik lagi? Bahkan jika Anda tidak bisa mahir seperti jalan yang Anda kejar, itu adalah peningkatan besar untuk kekuatan pertempuran Anda sendiri. Ini hanyalah beberapa dari manfaat yang lebih signifikan, dan ada banyak kegunaan yang luar biasa. Kecuali jika Anda secara pribadi menyempurnakan dan menyerapnya, Anda tidak akan dapat mempelajarinya. Terlebih lagi, untuk Immortal Monarch 2 Heavenly Layer biasa, saya masih tidak mengerti jalannya. Sama seperti Su Chongna dan tingkat Raja Abadi lainnya, penerapan hukum langit sangat berkarat. Tidak mungkin mengkonsolidasikan roh primordial. Tanda seru. Metode kekompakan dan pengurungan primordial spirit yang abadi, bahkan komunitas, belum dapat menyelidiki dengan jelas, karena hal ini terlalu langka. Secara keseluruhan, Primordial Spirit mungkin tidak seintuitif Immortal Grade atau Immortal Technique, tetapi perolehan Immortal Monarch juga cukup signifikan dan bertahan lama. Tawa liar Feng Tang terdengar di seluruh lapangan negeri dongeng, berbeda seperti langit dan bumi dari kengerian Zuo Chunqiu.